Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusikan terkait dengan repositioning ya. Jadi repositioning ini adalah materi yang minor tapi sebetulnya krusial ya dalam materi dari branding atau rebranding. Jadi kalau melihat urgensi dan sebuah rebranding itu bisa jadi ada kaitannya dengan repositioning. Kalau dulu kita pernah bahas bahwa positioning itu adalah cara kita menemukan posisi dalam pasar, unique selling proposition ya, sehingga kita tidak harus head to head dengan produk kompetitor kita. Positioning ini akan memberikan kita sebuah posisi. Kita akan lebih mudah memberikan sebuah narasi. Misalkan ada sebuah brownies gitu ya. Kita tahu target segmen brownies itu mungkin ya ibu-ibu atau cewek yang suka manis. Bagaimana jika brownies ini ternyata ownernya tuh melihat ada satu potensi bahwa selain cewek yang beli ya atau anak mahasiswi, itu ternyata ada juga cowok-cowok, misalkan mahasiswa atau bapak ya, yang ternyata tujuan membelinya itu adalah untuk sebagai kado untuk si teman perempuannya, bapak untuk istrinya ya, dan dia melihat ini sebagai satu posisi yang unik, sehingga dia coba positioningkan browniesnya ini yang umumnya ngomongin masalah manis, kemudian cantik, menjadi narasinya antar cowok gitu ya. Cowok sejati memberikan oleh-oleh kepada pasangannya. Kepala keluarga yang baik selalu memberikan hal yang manis di tengah keluarganya. Misalnya. Jadi ada satu hal yang bisa dijual, dinarasikan ya melalui positioning ini. Nah, sebelum jauh membahas tentang repositioning ya. Jadi positioning itu adalah cara bagi kita atau bagi produk owner, kalau kita desainer yang menentukan brand strategi kita ya, kepada siapa kita berkomunikasi dan bagaimana kita membedakan dengan pesaing kita. Itu positioning. Contoh sederhananya yang selalu saya gunakan, sabun itu sama-sama jualan sabun, tapi kalau Gift, Lux, Dove itu sama-sama jualan narasinya kecantikan. Tapi kalau Lifebuoy itu narasinya adalah kesehatan keluarga. Di antara Lux, Gift sama Dove pun sama-sama ngomong kecantikan. Dove itu memposisikan diri bahwa kecantikan itu untuk semua orang, tidak hanya yang kulitnya cantik saja. Nah, jadi itu positioning. Jadi kita akan tahu bahwa produk ini adalah tentang kesehatan. Kalau ini kecantikan. Contoh lainnya adalah teh. Karena kita tahu industri teh itu juga sangat luas ya. Banyak jenisnya ya, teh kotak, teh botol, teh gelas ya. Tapi mereka berusaha memposisikan masing-masing teh sugar, teman makan apapun, untuk menengah ke bawah, tehnya pekerja, dan ada yang memposisikan teh yang elegan yang diminum ketika obrolan keluarga yang santai. Itu adalah narasi, ada positioning yang memberikan kita kejelasan narasi apa yang harus kita angkat. Desainernya juga akan mudah menuliskan entah itu narasinya, entah itu eksekusi desainnya gitu, karena dia sudah punya satu persona, karakter, itu harus diapain gitu ya dari positioning itu. Nah, kembali ke argumentasi saya tentang positioning itu sebetulnya sangat berperan kepada konteks rebranding, tema materi rebranding. Jadi kalau rebranding itu bisa jadi ada beberapa faktor urgensinya. Jadi kalau kita melihat urgensi itu, yang pertama, produk yang dijual itu tidak mempunyai branding, tidak punya kekhasan, dia tidak punya pembeda. Kemudian tidak punya merek, apalagi ya UMKM ya, cuman namanya keripik tempe ya udah langsung keripik tempe enak tanpa ada pembeda dari yang lainnya. Atau kemudian branding itu mengalami perubahan pasar atau perkembangan bisnis. Contohnya kalau Anda kan lihat ya logonya atau industri Mokit ya, model kit itu Gundam ya. Anda akan lihat ada logonya Bandai, ada yang merah, ada yang biru. Karena memang ternyata target pasarnya itu bergeser gitu ya. Ada ceruk pasar yang memang harus fokus di sana, ya, lebih populer, lebih ramah anak. Dan ada yang juga model kit yang serius itu, yang sudah sangat kompleks, itu lebih dewasa ya. Sampai pada properti modifikasinya. Jadi untuk ekspansi pasar itu juga baik. Dan rebranding ini juga tadi kaitannya sama positioningnya tadi ya. Kalau semakin jelas target pasar kita, itu akan makin mudah. Dan rebranding berikutnya adalah bagaimana kita untuk bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi yang pertama urgensinya ya belum ada brandingnya, yang kedua tidak punya pembeda, dan yang ketiga karena ada ekspansi perkembangan bisnis yang perlu pembeda distingsinya ya, itu adalah karena ada satu kesalahan ya, satu image yang harus diperbaiki. Contoh lain Green Sen, by historical ya, Green Sen itu kalau sekarang teman-teman bisa lihat di convenience store ya, Alfamart, Indomaret itu dia bentuknya kaleng. Saya nggak tahu sekarang sudah ada logo halalnya belum ya gitu. Karena by historisnya Green Sen itu bentuknya botol, seperti botol bir ala-ala orang barat gitu ya, yang cuman kecil-kecil gitu. Dulu sempat ada Green Sen itu menyampaikan bahwa alkoholnya cuma 1%. Yang parahnya itu dicoba strategi itu di Indonesia, yang mana Indonesia itu mayoritas pasar marketnya itu adalah Muslim. Kalau Muslim 1% pun alkohol itu tidak akan diminum, karena ya meskipun 1% tetap haram. Yang tadinya berusaha menjual gagasan nongkrong minum bir seperti budaya barat, tenang kok birnya nggak sememabukkan itu 1% ya, tapi ternyata tetap fail karena preferensi marketnya Muslim. Yang akhirnya berusaha bikin rebranding dengan membuat satu kemasan yang
meninggalkan image western lifestyle itu ya, dan kembali ke soda dengan nuansa-nuansa yang ceria seperti Fanta, seperti Sprite gitu. Tapi kalau kita lihat ya, studi kasus pertama tadi belum ada kaitannya, berarti dia belum punya positioning, belum punya kekhasannya. Jadi dia butuh satu market yang jelas. Ada keripik tempe nih. Nah, keripik tempe itu target segmennya luas sekali. Kita bakal untuk oleh-oleh keluarga itu gaya bahasa berbeda semua. Positioningnya harus ditentukan di sana. Begitu juga dengan contoh kedua ada tentang pengembangan bisnis ya. Yang mana Bandai yang awalnya model kit ya Gundam biasa gitu ya, tapi seiring perjalanan waktu mereka melihat bahwa ada lini market itu berubah menjadi dua. Yang satu yang sudah sangat loyal, pengen lebih kompleks, pengen lebih menantang. Sementara ada satu lagi yang pasar-pasar yang tidak seserius itu ya, tapi dia pengen punya gitu. Dan ini butuh pendekatan yang berbeda. Akhirnya mereka membedakan. Ada pasar yang serius, ada pasar yang untuk pemula. Dan yang berikutnya terkait dengan berusaha untuk memperbaiki nama baik, itu juga membutuhkan satu positioning yang tepat. Branding itu memang adalah untuk mengidentifikasi satu entitas, produk, jasa, instansi ya. Yang dengan itu kita butuhnya persona, kita butuh namanya karakter, kekhasan ya. Sehingga bagaimana brand itu menyapa pelanggannya, berkomunikasi khas, sangat berkarakter. Intinya positioning sangat erat kaitannya dengan rebranding. Contoh sederhana dari positioning yang merubah position market dan membutuhkan branding yang kuat ya, itu adalah rokok Marlboro. Jadi kalau rekan-rekan lihat, rokok Marlboro itu sebelumnya target segmentasinya adalah perempuan. Padahal kalau sekarang kita lihat Marlboro itu kan dari fontnya saja sudah maco banget ya. Kemudian iklan-iklannya ada cowboy, yang kurang maco apalagi, cowboy dengan kudanya, kejar kuda liar. Tapi kalau rekan-rekan lihat, sebenarnya Marlboro dulu itu position marketnya itu adalah untuk perempuan ternyata. Jadi logonya pun itu juga logo-logo yang minimalis, logo yang dekoratif, yang mengendorse dalam tanda kutip cantik gitu ya, feminim ya. Namun karena adanya fakta bahwa seiring perjalanan waktu, bidang kesehatan menyatakan bahwa rokok itu berdampak buruk ya bagi kesehatan dan khususnya ibu hamil. Sehingga Marlboro itu melihat bahwa ibu hamil itu akan berhenti mengkonsumsi produk ini selama 9 bulan setidaknya. Itu adalah market loss ya. Sehingga mereka berpikir bahwa daripada mengandalkan market yang akan meninggalkan kita selama 9 bulan ketika mereka mengandung ya, langsung ditwist gitu ya. Positioningnya langsung dirubah. Marlboro yang tadinya feminim untuk perempuan menjadi Marlboro yang untuk cowok, maco, dan laki yang nggak harus berhenti 9 bulan. Itu adalah salah satu case study yang success story-nya ya. Bagaimana repositioning itu terjadi ya, membuat switch market ya. Yang juga berkaitan sama Green Sen tadi, yang tadinya mau menjual ya, target segmentasi orang-orang yang di era-era itu budaya barat itu lagi masuk ya. Musik Linkin Park, filmnya itu budaya barat lagi gencar banget di Indonesia dan berusaha menjual gaya hidup kayaknya bir gitu ya, tapi nggak memabukkan kok karena alkoholnya cuma 1%, dan itu sangat nanggung. Dibilang bir juga bukan, dibilang bukan bir tapi masih ada alkoholnya. Untuk market muslim itu sangat bermasalah, sehingga Green Sen yang tadinya menjual itu ganti, ya udah sekarang udah anak muda aja yang fun gitu ya. Mungkin Anda lihat di botol-botolnya narasinya itu jadi kayak Fanta, Sprite yang memang meriah. Jadi itu rekan-rekan terkait dengan korelasi repositioning. Semoga rekan-rekan siapapun nanti yang mau ngambil baik project berbayar maupun tugas itu, Anda bisa sadar bahwa ada istilahnya repositioning, branding, dan rebranding itu erat kaitannya dengan positioning atau repositioning itu. Semoga yang sedikit itu bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai kita. Ya. هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير